Halo semuanya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman orang muda Katolik, dan pastinya adik-adik sekalian. Selamat datang di sesi katekese kita. Yuk langsung aja kita bahas topik seru dari tema bulan katekese liturgi hari ke-17, yaitu tentang doksologi, pujian syukur trinitaris. Jujur aja saya antusias banget nih, karena kita bakal ngebedah bareng salah satu momen yang paling indah dan luar biasa di dalam misa kita. Kita bakal lihat lebih dekat apa sih yang sebenarnya terjadi di puncak perayaan Ekaristi dan kenapa momen yang super agung ini tuh benar-benar krusial buat iman dan kehidupan kita sehari-hari. Coba deh bayangin situasi ini, pasti sering banget kan lihat pemandangan kayak gini di gereja? Anggaplah adik-adik Miss Dinar kita ini namanya Aldrich, Dika, dan Nanda. Pas mereka lagi sibuk melayani di sekitar altar, ada satu momen di mana suasana gereja itu seketika berubah. Pernah ngerasain nggak? Tiba-tiba jadi hening banget, penuh hormat, dan kerasa banget sakralnya. Nah, momen ini tuh kejadiannya persis di bagian akhir doa syukur agung. Disinilah letak puncak dari segala doa Romo yang disatukan sama doa kita semua yang hadir. Di tengah keheningan itu, Romo mengucapkan kata-kata yang luar biasa kuat ini. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Pernah kepikiran gak sih, apa sebenarnya makna di balik kata-kata yang megah ini? Kok bisa rumusan doa ini disebut sebagai puncaknya pujian syukur buat seluruh keluarga Kristiani? Nah, biar makin paham, kita mulai dari asal-usul katanya dulu ya. Istilah doksologi ini asalnya dari bahasa Yunani kuno loh, gabungan dari dua kata. Doksa yang artinya kemuliaan atau pujian, dan logia dari kata logos yang artinya perkataan atau ucapan. Jadi simpelnya gini, doksologi itu adalah ucapan untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Buat oma-oma yang udah bertahun-tahun ikut misa, atau buat adik-adik yang baru belajar ikut ke gereja, ingat aja poin penting ini. Doksologi artinya kita lagi memuji kebesaran Tuhan di level yang paling tinggi. Yang bikin merinding nih ya, rumusan doa doksologi ini tuh bukan karangan baru orang zaman sekarang. Sama sekali bukan. Doa ini udah mengakar kuat banget sejak zaman gereja perdana. Rasul Paulus sendiri menuliskan pujian agung ini buat umat di Roma, dan versi yang mirip juga dikirim ke umat di Efesus. Paulus menggunakan kalimat pujian yang sangat megah, dan perhatiin deh, selalu berpusat melalui Yesus Kristus. Ini bukti nyata loh kalau tradisi pujian syukur yang kita ucapin di gereja zaman now ini ibarat benang merah yang gak terputus, yang nyambungin kita langsung sama jemaat perdana ribuan tahun lalu. Terus gimana cara kita mahamin hubungan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam doa ini? Khusus buat adik-adik, biar gampang ngebayanginnya, ibaratkan kalian lagi ngirim kado atau surat cinta yang paling tulus. Allah Bapa itu ibarat penerima kadonya. Sang Putra, yaitu Yesus, adalah kado terindah atau isi surat cinta yang sempurna, karena dia udah ngorbanin dirinya seutuhnya buat kita. Terus Roh Kudusnya di mana? Roh Kudus itu ibarat pita cinta kasih yang mengikat dan nganterin kado tersebut dengan sangat sempurna. Jadi, lewat Yesus dan dalam kesatuan Roh Kudus, kita ngasih penghormatan tertinggi buat Allah Bapa. Dalam banget ya maknanya. Analogi kado tadi itu benar-benar ngambarin apa yang kejadian di altar secara nyata. Mari kita arahin lagi fokus batin kita ke sana. Waktu Romo ngucapin doksologi, beliau kan gak cuma ngomong, tapi juga sambil ngangkat patena berisi hosti dan piala berisi anggur. Bapak Ibu, ini sama sekali bukan gerakan fisik biasa loh. Ada kedalaman spiritual yang dahsyat banget di baliknya. Di detik itulah seluruh kurban Kristus, sang kado sempurna tadi diangkat tinggi-tinggi, dipersembahkan balik ke Allah Bapa demi keselamatan kita semua. Biar kebayang jelas, gini nih urutan tata gerak liturgis yang benar waktu doksologi. Pertama, Romo bersama para konselebran ngangkat hosti dan piala tinggi-tinggi sebagai tanda persembahan. Kedua, nah ini bagian kita nih, umat dan juga Miss Dinar kayak Aldrich tadi, ngasih tata gerak balasan dengan nundukin kepala, bersikap sembah sujud atau ngatupin tangan di depan dada dengan penuh hikmat. Dan ketiga, sebagai puncaknya kita semua serentak dan kompak berseru amin. Jadi, poin krusialnya adalah, kenapa sih kita perlu ngatupin tangan atau nunduk hormat waktu hosti dan piala diangkat? Kita ngelakuin ini karena kita sadar banget besarnya kasih Tuhan. Sang Putra udah ngorbanin dirinya secara total demi keselamatan kita. Sikap tubuh kita yang menyembah, ini tuh bentuk penghormatan tertinggi yang cuma ditujukan buat Allah Bapa. Nggak ada yang lain. Lewat gerakan ini, fisik kita tuh nggak cuma diem, tapi tubuh kita benar-benar ikut berdoa selaras sama hati kita. Dan terus, di puncaknya, kita semua ngejawab pakai satu kata yang super singkat tapi powernya bergema luas. Amin. Pas seluruh umat, dari anak balita sampai oma opa, teriak amin bareng-bareng dengan lantang, itu sebenarnya kita lagi bikin pernyataan iman yang luar biasa loh.
itu tanda setuju kita bulat-bulat sebagai satu keluarga besar Kristiani. Artinya kita bilang, ya kami setuju, kami percaya, dan kami ikut serta sepenuhnya dalam pujian dan syukur ini bareng sama Kristus. Oke, sekarang kita geser dikit nih. Gimana kita bawa keagungan tadi ke kehidupan sehari-hari? Doksologi kan nggak berhenti pas Romo ngasih berkat penutup aja. Kita bisa banget ngehidupin pujian syukur Trinitaris ini di rumah kita sendiri. Caranya gimana? Wah, banyak cara simpelnya. Bisa lewat doa malam bareng keluarga dengan hati yang tulus. Atau buat adik-adik, ngerjain tugas rumah ngebantu orang tua, itu bisa jadi persembahan kasih loh. Atau sesederhana rela saling maafin dan dukung satu sama lain pas lagi ada masalah di rumah. Percaya deh, tiap tindakan kasih yang tulus di keluarga kita pada dasarnya adalah sebuah doksologi yang hidup. Sebagai penutup dari sesi katekese lingkungan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi nih buat kita renungin bareng-bareng. Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Gimana cara saya dan keluarga memuliakan Allah dalam kegiatan sehari-hari di luar perayaan Ekaristi? Bawa pertanyaan ini pulang ya. Obrolin sama pasangan di meja makan, bahas sama anak-anak sebelum tidur, atau jadi bahan ngobrol seru pas pertemuan lingkungan nanti. Yuk, jadikan hidup keseharian kita sebagai sebuah doksologi tanpa henti yang selalu memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak udah belajar dan mendalami iman bareng saya hari ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua.